Halo guys, perkenalkan saya Imam dengan NPM 225520111128. Di video ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Professional Development dengan dosen dari Pak J. Febrian dari Universitas Teknologi Bandung. Di sini saya akan ngobrol santai dengan salah satu narasumber dari wirausaha di bidang kuliner tentang pengalaman kerja, emosi, stres, dan juga tujuan dalam menjalankan usahanya. Langsung saja kita mulai. Boleh kenalan dulu nama dan kesibukannya apa sekarang? Silakan. Oke, halo, nama saya Zaida. Saya sekarang sedang menjalankan usaha di bidang kuliner rumahan, ya semuanya cemilan-cemilan. Lalu udah berapa lama sih menjalankan usaha ini? Kurang lebih saya menjalankan usaha ini selama 1 tahun. Awalnya sih coba-coba doang, tapi lama-lama jadi ketagihan. Terus kenapa sih memilih usaha ini di banyak pilihan usaha lain? Kenapa pilihannya makanan? Karena makanan itu kan pasti semua orang butuh dan juga semua orang pasti ingin gitu. Kalau misalkan bete pasti pengen makan, kalau lapar pasti pengen makan, kalau mau perjalanan jauh juga pasti pengen makan. Jadi menurut saya itu salah satu alternatif jualan yang memang akan terus ramai gitu dari tahun ke tahun. Baik. Nah, lalu dari sebanyak tipe pelanggan ya waktu jualan, pernah nggak sih ketemu pelanggan yang sering bikin emosi? Terus gimana sih cara menanggapinya? Pelanggan tuh pasti banyak banget ya karakter dan pasti ada aja yang bikin kesel, entah komplainan yang menurut saya nggak masuk akal, kemudian juga teman yang beli jualan terus juga dia minta harga teman. Menurut saya sih itu nggak banget dan bikin kesel karena mereka kan juga nggak tahu proses kita masaknya pakai tenaga, bahan-bahannya juga sekarang naik. Jadi itu sih yang biasanya saya bikin kesel untuk jualan makanan ini. Terus kalau lagi kesal gitu, gimana sih cara kamu menanggapinya seperti gimana gitu? Biasanya sih kalau cara mengatasi saya emosi itu pertama kali sih pasti diem, terus juga nggak terlalu dibawa pusing karena memang pelanggan kan juga punya banyak karakter. Juga saya menjaga menjaga perilaku saya kepada konsumen karena menurut saya kalau misalnya emosi saya meledak nanti yang ada customer nggak mau balik beli makanan di saya begitu. Oke. Terus menurut kamu apa sih yang paling sering bikin emosi waktu lagi jualan apalagi promosi gitu? Biasanya kalau capek itu pasti kalau misalkan pesanan lagi banyak, terus juga yang ngerjain sendiri itu pasti, kemudian juga pelanggan yang diminta buru-buru gitu padahal makanan saya ini dibuat fresh, dibuat dadakan. Jadi paling itu sih yang bikin keteteran, terus juga saya jadi capek dan kemudian jadi emosi. Iya begitu. Oke, baik. Terus kalau soal stres pernah nggak sih ngerasa kewalahan selama jalanin usaha ini? Kalau kewalahan itu pasti ya, semua orang jualan pasti sering yang namanya kewalahan. Paling kalau misalkan kewalahan sih untuk misalkan kalau orderannya numpuk atau misalkan kekurangan bahan yang sebelumnya itu tidak di cross check dulu. Jadi itu sih yang ya itu menurut saya wajar sih kalau misalkan adanya kewalahan dalam usaha ini. Terus tanda-tandanya kalau lagi stres tuh biasanya apa sih? Biasanya kalau lagi stres seperti manusia pada umumnya, seperti pada penjual pada umumnya, pasti juga gampang capek, terus juga jadi lebih sensitif, dan pikiran juga pasti kemana-mana. Jadi itu yang membuat
saya sebagai pelaku usaha nggak fokus gitu untuk menjalankan atau misalkan lagi ada orderan. Nah, lalu gimana sih cara kamu mengatasi eh, ketika stres itu? Oke, biasanya kalau lagi kewalahan atau lagi stres pasti pengennya pertama istirahat. Ya istirahatnya ya sebentar paling 5 menit atau 10 menit menurut saya sih itu cukup untuk menstabilkan kembali badan saya. Karena saya juga sebagai manusia nggak bisa maksa diri untuk melakukan hal yang memang di luar batas saya gitu. Jadi memang istirahat sangat dibutuhkan, dan kemudian juga kalau misalkan ada orang yang bisa membantu saya mungkin saya akan meminta tolong seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu awal tujuan buka usaha ini apa sih? Oke, awalnya sih yang pertama pengen nambah penghasilan itu tentu paling utama, kemudian juga mungkin di sela-sela waktu senggang gitu ya pengen nyoba jualan-jualan makanan, karena memang saya udah nyoba beberapa kali usaha, memang ya cocoknya di usaha makanan ini tuh. Terus kalau target dekat-dekat ini apakah ada? Kalau target pasti setiap harinya pasti ada perubahan juga. Yang paling paling pasti itu adalah pengen banget nambah-nambah menu yang memang lagi tren agar ya bisa pasti untuk meningkatin penjualan itu pasti banget. Kemudian juga target-target yang lainnya mungkin bisa nambah cabang atau misalkan adanya potongan harga atau diskon seperti itu. Lalu strategi apa sih yang bisa bikin kamu untuk mencapai tujuan itu? Strateginya pasti ada. Kalau strategi sih mungkin lebih ke, karena ini kan cemilan untuk anak muda, gak cuma muda doang sih sebenarnya, dari anak kecil, muda, kemudian orang tua juga bisa gitu menikmati makanan ini. Jadi strateginya itu paling yang menyesuaikan eh, penikmat aja, penikmat dari usaha saya. Kemudian juga strategi saya itu adanya potongan harga di waktu-waktu tertentu, misalkan di liburan atau misalkan lagi liburan panjang anak sekolah itu pasti saya akan meningkatkan strategi dengan cara entah itu potongan harga atau adanya menu-menu pilihan yang khusus hanya di hari itu saja gitu. Baik, terima kasih. Oke, dari obrolan ini kita bisa belajar kalau dalam dunia usaha, khususnya dalam bidang kuliner, penting banget buat bisa mengatur emosi, mengelola stres, dan punya tujuan yang jelas. Terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah mau sharing, dan terima kasih juga buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video lain lagi. Terima kasih.